Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Ngopi Ngobrol PC bersama Deddy Mulyadi. Hari ini saya bertemu dengan seorang tokoh Jawa Barat yang bagi saya adalah merupakan panutan yang sangat luar biasa kiprahnya. Beliau adalah seorang berkarir sebagai seorang pendidik, dosen, pernah menjadi dekan, pernah menjadi rektor, dan hari ini beliau adalah ketua ITSMI Jawa Barat. Nah, siapa beliau? Beliau adalah Profesor Sutarman. Ini beliau yang berkiprah di Jawa Barat cukup memberikan warna kepada kehidupan masyarakat Jawa Barat. Selamat sore, Prof. Selamat Selamat datang. sore, Prof. Dedi. Alhamdulillah kita bisa bertemu di podcast ini. Alhamdulillah. Kebanggaan buat saya bisa bertemu Bapak dan juga bisa bertemu masyarakat. Alhamdulillah. Nah, kebetulan seperti saya sebutkan tadi di awal, Prof sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Jawa Barat, perguruan tinggi besar, kemudian jadi rektor dan berakhir jadi rektor, tapi Prof tidak berakhir di situ, tapi masih mau mengabdi kepada masyarakat yang menjadi ketua ITSMI. Nah, mungkin saya ingin juga supaya dikenalkan kepada masyarakat ini sebagai ajang edukasi sebenarnya buat masyarakat, Iya, iya. karena mungkin masyarakat itu pernah mendengar ITSMI, bahkan mungkin ada yang belum pernah mendengar ITSMI, apa itu ITSMI. Tapi sebelum ke sana saya ingin tahu dulu profil Prof Sutarman ini. Nah, Baik, terima kasih Pak Prof. Dedi. Saya ini asli kelahiran Sumedang. Sumedang, wah alhamdulillah. Sumedang ya. Eh, saya buatan Gusti Allah tahun 50-an. Oh, tahun 50 ya. Jadi kalau dilihat generasi memang sudah masuk di generasi baby boomer. Betul. Jadi saya mungkin kiprah saya itu pendidikan saya SD sampai SMA nggak ada TK Pak dulu mah ya. Iya betul Saya betul nggak betul. menikmati TK. Dari SD mulai sampai dengan SMA saya diselesaikan di Sumedang ya. Sumedang. Jadi terus tahun 77 baru ke Bandung dan sampai sekarang kiprah saya di Bandung ya. Iya, Di iya. Bandung sekarang. Terus saya berkiprah tidak langsung ke pendidikan Pak. Oh iya, Saya pernah jadi praktisi industri. pernah di Terus di perusahaan. perusahaan. Saya pernah di perusahaan daerah Provinsi Jawa Barat ya. Terus setelah itu saya juga pernah di BUMN, di PT IPTN kalau dulu ya. Oh iya iya, PTDI. Nurtanio ya, Nurtanio, Nurtanio. PTDI sekarang ya. Sekarang iya. Itu sampai dengan tahun 85, 1985. Karena memang background pendidikannya teknik industri. Ini industri Oh betul. iya iya Ya, iya iya, betul betul itu betul. saya sudah bisa menikmati itu. Sehingga pada saat saya ngajar sebagai dosen teknik industri punya nikmat pengalaman di industri dulu gitu. Betul. Jadi memberikan informasi kepada mahasiswa bukan hanya teori, karena memang Ya, sudah dialami sudah seperti pernah itu. mengalami itu ya. Nah, kemudian mungkin di pendidikan ini gimana kiprahnya Prof ini? Ya, saya menjadi salah seorang pendidik ya, pendidik terluga kaya waktu itu ya, sebagai pengajar dokter Iya ya. iya iya iya. Itu di Universitas Pasundan. Unpas Ya, betul. di jurusan teknik industri. Hmm. Mulai tahun 90 saya dipercaya menjadi sekretaris jurusan. Jadi Hmm. sekretaris jurusan itu kan struktural yang paling bawah ya. Iya 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 iya. Jabatan struktural yang paling bawah, terus ketua jurusan, terus wakil dekan, terus dekan, Karir fakultas yang sangat teknik luar ya. biasa ini. Setelah itu saya pernah menjadi perintis di dalam ini di Unpas itu sebagai dewan pakar ya. Sehingga bagaimana mendirikan jurnal, bagaimana cara ini desain-desain untuk menulis karya ilmiah segala macam, saya sebagai dewan pakar waktu itu. Setelah selesai dekan Pak Prof. Dedi, saya ditugaskan oleh Unpas menjadi direktur Politeknik Pos.
Di kampus yang berbeda Betul sebenarnya berbeda itu. di Tapi home base nggak berubah nggak kan? berubah, Ya, betul. oke. Saya ditugaskan di perguruan tinggi milik BUMN ya, PT Ya Pos. PT Pos. Ya itu setelah itu saya selesai pulang lagi ke home base saya. Selanjutnya setelah selesai tugaskan lagi ke perguruan tinggi daerah nun jauh di sebelah sana di Hmm, Jawa Barat bagian timur di begitu ya. Majalengka Di Majalengka menjadi rektor. menjadi rektor 2 periode juga ya, dua Bro. periode Luar dua biasa. periode dan sampai 2022 tugas itu saya tuntaskan ya 2022 ya 22 saya betul. tuntaskan Hmm. dan sekarang saya sudah menjadi pendidik yang tidak terikat oleh jabatan struktural. Oh, tapi home base masih di Unpas sekarang. Ya, waktu itu saya diminta oleh Rektor Telkom University Hmm. dalam rangka untuk mendirikan S3. Katanya kan di Unpas sudah banyak guru besar, Hmm. sudah ada S3-nya. Berbagilah bagaimana agar saya bisa pindah humbis, Hmm. mutasi. Kini sekarang kiprah saya secara formal di Telkom University. Oh, di Telkom University Telkom sebagai University. dosen. Sebagai dosen. Oke, Sebagai dosen. baik. Iya. Baik, Prof. Ini luar biasa, saya kira pengalaman mulai dari perusahaan sampai menjadi pendidik sampai hari ini tidak berubah menjadi pendidik, tetapi kemudian Prof juga sekarang dipercaya untuk menjadi ketua Orwil Iya, iya. ICMI Jawa Barat, Ikatan Cendekiawan Muslim Muslim Indonesia Indonesia. Iya, untuk iya. Orwil Jawa Barat. Nah, Betul. tadi seperti saya dalam pengantar, mungkin ada juga masyarakat yang belum tahu atau itu ICMI, Ya, kemudian ada ya. yang baru dengar, tapi mungkin seperti apa itu ICMI. Nah, oleh Ya. karena itu ingin Prof menyampaikan tentang ICMI dulu seperti apa. Baik, saya kira ini pertanyaan yang menantang ya dan memberikan kesempatan saya untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pernah saya bertandang ke sebuah instansi. Mhm. Dari mana, Pak? Dari mana? Nama dari apa? Siapa? Dari mana? Saya Ismi. Oh ya, maaf Pak Ismi mau ke siapa? Disangkakan nama 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 ya. gitu ya. Jadi Betul artinya betul di betul. instansi Iya pemerintah iya. pun masih ada orang yang masih belum tahu tentang ICMI ya. Hmm. Memang ada juga ISMI, Pak. Oke. Ikatan Saudagar Muslim Oh iya. Indonesia Betul. di bawah masih daerah apa namanya organisasi otonominya ICMI Hmm. ya. Oh, masih di ICMI. bawah ICMI Ya. itu. Baik. Bahwa ICMI ini Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ini didirikan penggagasnya mahasiswa, Pak. Mahasiswa. Mahasiswa di Brawijaya Malang. Wah, ini menarik ini Menarik sejarahnya sekali, nih. Yang betul. kita tahu, saya saja maaf, Iya, saya iya. sekarang tercatat sebagai Dewan Pakar ICMI Jawa Betul. Barat ya. Iya, betul. Tapi yang saya tahu Pak Habibie saja ini. Ya, Nah, ini mungkin lebih jauh Prof Mangga. jadi itu beberapa mahasiswa yang memiliki dedikasi, memiliki visi bagaimana agar Islam ini berdaya Hmm. ya di apa namanya di Brawijaya di Malang ini. Terus ada seminar tokoh-tokoh Muslim, cendekiawan Muslim, waktu itu belum ada ISMI, itu Hmm. diundang, ya Hmm. diundang. Ternyata berkembang. Pada saat itu kan bagaimana Orde Baru yang masih dipengaruhi oleh berbagai tirani militer, banyak yang pejabat tinggi yang tidak mendukungnya karena terlalu Islam sentris gitu ya. Oh, iya, iya. Ya gitu ya, tetapi dengan kecerdasannya orang-orang cendekiawan waktu itu, bagaimana ini langsung menghadap Pak Harto. Jadi yang di bawahnya yang pangab segala macam, kalau sudah dengan Pak Harto, oke, siap saminawa atona langsung. Hmm. Nah, peran mahasiswa yang tadi Prof sebutkan itu jadi apa? Itu jadi sampai sekarang itu orang-orang tokoh-tokoh nasional ya sebetulnya. Ya. Hmm. Jadi sebagai anggota aja pengurus gitu ya, penggagas. Terus pada saat itu mencari tokoh yang sangat berpengaruh, itulah
Pak Habibie lah sebagai Oh, ketuanya yang pertama kita kali. tahu ya, betul, kita tahu Iya. bahwa Pak Habibie itu adalah merupakan tangan kanannya Pak Harto waktu itu ya. Iya, betul. Nah, jadi berbagai kebijakan negara, pemerintahan, strategi pemerintahan, orang-orang yang berkecimpung di ISMI mewarnai negara ini. Menteri-menteri orang ISMI gitu ya. Ini strategis banget itu. Strategis, Wah, luar betul, biasa, luar biasa. Dari situlah. Apa sih, mendobrak sedemikian Ya, rupa sampai kemudian diakui secara nasional. ya. Gitu. Jadi waktu itu keberadaan ISMI sangat berpengaruh itu karena menyeimbangkan antara urusan politik antara parlemen dengan eksekutif. Jadi dulu kan government heavy ya. Nah, iya. Nah, ini bagaimana masukan dari ISMI ini ke pemerintah, sehingga memang berdaya sekali. Saya tertarik sekali untuk menggali tentang ISMI. Kebetulan ini ya ketuanya, jadi akan jauh lebih paham tentang ISMI. Enggak, silahkan Bro. Ya, waktu itu eksistensi ISMI sangat andal sekali. Pertama karena memang diketuai oleh tokoh nasional, Pak Habibie ya, Habibie. sebagai menteri waktu itu, Menteri Ristek betul. langsung menjadi ketua sebagai wakil presiden ya. Betul. Jadi saat itu bukan hanya menteri, tapi dia sebagai ketua ini BPPS. Jadi Badan Pengendali Industri Strategis, BPIS ya. Industri strategis, jadi 10 industri strategis dia yang ketuanya. Jadi memegang peran penting sekali, bukan hanya masalah teknologi, ekonomi, dan juga masalah organisasi keislaman ya. Ya, tokohnya luar biasa. Nah, tentu ada pasang surut. Kita akui bahwa ISMI ini manakala sudah dimulai reformasi, itu peranannya tidak semoncer saat Orde Baru akhir gitu. Karena memang kalau dulu bagaimana menyeimbangkan, ada balancing power antara parlemen dan eksekutif, sekarang kan habis seimbang ya. Antara parlemen dan eksekutif seimbang. Bahkan parlemen bisa mengontrol. Betul. Jadi balancingnya sudah balance. Sudah balance. Lantas ISMI mau membalance apa gitu ya. Gitu ya. Ya peranannya di sana betul, ya. Gitu. Nah, dari itulah sebetulnya tetap harus kita melakukan reorientasi gitu ya. Orientasi bukan hanya itu peranannya. Tetapi tetap aja bahwa dengan semangat keindonesiaan, kecendekiawanan, dan keislaman, itu kita tetap gelorakan semangat itu. Jadi kalaulah sekarang ISMI itu tidak bersuara seperti dulu, memang suara itu sudah diwakili oleh wakil kita di parlemen. Iya. Karena udah balance ya sekarang. Udah balance sekarang. Tapi tetap harus ada peran. Perannya tetap 3 peran itu yang kita usung. Bahwa keindonesiaan artinya bahwa semangat nasionalisme, bagaimana mengawal negara ini, bangsa ini, untuk tetap ada di dalam relnya. Terus yang kedua, bahwa Islam ini kan rahmatan lil alamin. Bukan hanya untuk orang Islam, untuk semua umat. Artinya bangsa Indonesia ini kita kawal, ya, kita kawal agar kemerdekaan yang sudah diraih oleh para pendahulu kita tetap betul. Kita on the track gitu. Betul. Apa toolsnya? Kecendekiawanan. Berarti tadi keindonesiaan, keislaman, kecendekiawanan. Ini tiga landasan yang luar biasa. Betul. Ini yang itu yang harus tetap digelorakan. Betul. Semangat itu ya. Jadi bagaimana dengan peranannya di masyarakat? Kita adalah sebagai organisasi masyarakat yang hero terhadap pemerintah, hero peduli terhadap gitu masyarakatan, ya. betul, peduli sekali. Nah, artinya dari situ kita bagaimana kiprahnya bahwa
mengawal pemerintahan ini. Tapi kita non parsial gitu ya. Imparsial gitu. Non parsial. Artinya bahwa kita tidak memihak. Pada saat sudah jadi, mari kita sama-sama. Ya, oleh karena itulah maka program-programnya ISMI Jawa Barat ini adalah dalam rangka untuk mensukseskan program-program pemerintah. Tapi ya itu juga punya penuh kritik. Kenapa program pemerintah harus kita kawal, harus kita dampingi? Kita kan harus di luar itu. Ya, pemerintah itu kan yang punya SDM, punya kekuasaan, punya anggaran. Kita dari mana bisa hidup kalau apa gitu. Artinya kan kita bagaimana itu realistis gitu ya. Realistis. Tetap bahwa kecendekiawanan, keislaman dan keindonesiaan itu dipegang teguh di dalam jiwa ISMI. Ini luar biasa ya. Ini obrolan yang apa kalau orang bilang sekarang tuh daging semua. Nah, mungkin dari sisi keorganisasian. Nah, itu secara struktural seperti apa, mulai dari pusat sampai daerah. Kemudian mungkin masa jabatannya berapa dan siapa saja yang boleh jadi anggota ISMI. Itu mungkin silahkan. Wah, itu pertanyaan yang harus daging lagi ini ya. Ini Pak, pusat itu namanya MPP, Majelis Pengurus Pusat. MPP, Majelis Pengurus Pusat. Terus kalau yang di provinsi itu MPW, tentunya. Majelis Pengurus Wilayah. Kalau di daerah, kabupaten di atau kota itu Orda, MPD. Gitu, ya, MPD, Majelis Pengurus Daerah. Jadi ada dibiasakan itu Orpus, Orwil, Orda gitu ya. Oh, itu sebutan yang lebih mudah gitu ya. Gitu ya. Baik. Terus sampai kecamatan itu Orsat. Organisasi satuan. Ada di kecamatan juga. Jadi Orda itu anggotanya itu pengurus Orsat kecamatan. Bahkan Orda itu berdiri minimal ada sekian jumlah Orsat. Oh, begitu syaratnya. Begitu, iya. Jadi itulah yang Orsat itu sebetulnya yang menjadi garda terdepan ya. Terdepan untuk dekat dengan masyarakat. Selain itu juga Orsat itu bisa dalam satuan perguruan tinggi, Prof. Jadi Prof Dedi sekarang sebagai rektor UBP bisa mendirikan Orsat. Gitu. Kalau bapaknya sendiri kan sudah pakar provinsi nih. Pak rektor sudah ada di pakar provinsi. Tapi artinya bahwa UBP bisa menjadi Orsat sendiri ya, jadi satuan ya, organisasi satuan. Di samping tadi kecamatan yang boleh. Sama dengan kecamatan lah gitu. Oke. Baik. Nah, untuk kepengurusan sendiri ini berapa tahun dan bagaimana proses pemilihannya? Ya, jadi ada event-event penting di dalam, katakanlah dalam Orwil ya Pak ya. Orwil. Pertama ada yang disebut dengan Muswil. Musyawarah wilayah. Itu adalah bagaimana mempertanggungjawabkan pengurus selama 5 tahun yang lalu gitu ya. Di sana ada tentang ada program-program gitu ya. Terus yang terakhir program sudah diketok sama ketua sidang, maka pemilihan ketua dilakukan. Ya, siapa yang akan menjadi pilotnya dari program-program yang sudah dirancang di dalam museum. Nah, tadi ada ketua sidang. Ketua sidang ini siapa dan dipilih dari mana gitu? Dipilih pada saat sidang. Oh, pada saat sidang. Dengan kriteria ya pada saat itu saja. Betul, gitu ya. Jadi tidak ada kriteria khusus. Ada di dalam ada ART-nya. Kriterianya harus segini, bahwa harus sekian orang anggota sidang, ketuanya siapa gitu. Pemilihan gitu ya. Baik. Gitu. Jadi selama 5 tahun berarti kepengurusan 5 tahun ya gitu. Tadi setelah 5 tahun berarti ada tadi ada musyawarah wilayah dan seterusnya sehingga terpilih yang baru lagi. Betul. Berapa kali boleh dipilih untuk seorang pimpinan? Maksimal 2 kali. Sama dengan rektor lah. Baik. Ini sekarang kita melihat sejak Prof Sutarman menjadi ketua ISMI Jawa Barat
Nah, apa programnya dan apa yang sudah bisa dilaksanakan? Ya, jadi setelah Muswil, pas Muswil itu kita melakukan Rapat kerja. rapat kerja. Betul. Itu mekanisme pertemuan-pertemuan sesuai dengan ADART itu ya. Raker. Setelah itu ada silakwil. Silaturahmi kerja wilayah. Silaknas pusat. Silakwil provinsi, Silakda kabupaten kota. Gitu. Nah, itu ini program-program untuk tahun yang akan datang. Itu terus dilaksanakan sesuai dengan program kerja yang ada di Muswil ya. Ini kan. Itu artinya bahwa ketua Orwil itu melaksanakan program yang sudah dirumuskan. Di antaranya program unggulan, Pak. Program unggulan untuk Jawa Barat aja. Kami terpilih tahun 2023 ya. 2022 lupa ya. November ya. November 2023. 2022. Oh, 2022. Maka pada 2022 akhir itu kita melakukan silakwil. Silakwil itu ada 5 unggulan, program unggulan dari program yang lain ya. Seperti Bapak tahu bahwa Jawa Barat ini adalah provinsi penting sekali ya. Pertama yang dekat dengan dengan Jakarta ibu kota, dan juga potensinya luar biasa dan penduduknya terbesar. Iya. Gitu. Sudah banyak dilakukan oleh Pak Gubernur, yang sudah dilakukan program-programnya, dapat penghargaan banyaklah dari nasional internasional ya. Tetapi saya tidak itu biarkan, itu adalah program kerjanya Gubernur. Kami sepakat untuk menyoroti pekerjaan-pekerjaan yang belum sukses dilaksanakan oleh Gubernur, oleh Pemda gitu ya. Iya. Di antaranya Prof. Dedi, ini tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan, betul. Iya. Ketahanan pangan ini dibangun berdasarkan 3 pilar. Ketersediaan. Ketersediaan artinya setelah ketersediaan adalah keterjangkauan. Betul. Yang ketiga konsumsi dan mutu pangan. Iya. Berdasarkan 3 pilar itu, Jawa Barat untuk tahun 2022 masih belum juara, Pak. Oh, begitu ya. Jadi itu yang digarap oleh itu ya sebagai program unggulan. Betul, program unggulan. Masih belum juara. Artinya orang berpersepsi, menyangka bahwa kalau ketersediaan sudah dipenuhi, lunaslah semua program. Padahal masih ada keterjangkauan. Nah, artinya pangan lewat depan mata, kalau bisa ngejangkau belum tahan pangannya itu. Betul. Keterjangkauan itu mungkin dilihat dari sisi harga, dari sisi distribusi, mungkin kan gitu. Secara fisik distribusi. Tapi secara ekonomi adalah kemampuan membelinya. Betul. Begitu ya. Jadi bagaimana ekonomi ini ya. Betul. Tapi ekonomi masyarakatnya, daya belinya. Dan yang ketiga adalah mutu. Jadi kalau ternyata banyak kita stunting, terus banyak juga yang kecerdasannya menurun, kecil gitu ya, sedikit. Itu artinya bahwa akibat dari pangan. Keterjangkauan ketersediaan tapi mutu belum tahan itu pangan itu. Dan tidak memberi jaminan orang itu menjadi sehat walaupun pangannya tersedia dan terjangkau. Itu jadi komplit sekali gitu ya. Nah, itu FAO itu Pak yang menentukan itu. Betul. Nah, ICMI ini seperti apa itu pelaksanaan kegiatannya? Ya. Jadi tahun 2023 baru kita melakukan FGD. Melakukan seminar, melakukan webinar, berkolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi.
tentu belum beririsan kepentingannya dengan masyarakat kalau hanya di taraf itu. Maka 2023, 2024 ini 2024 itu tindak lanjut dari sel itu. Tindak lanjutnya gimana? Kerjasama dengan pemerintah daerah. Terutama juga dalam hal kesehatan. Nah, yang kedua kesehatan. Pemerintah daerah itu bekerjasamanya dalam hal bagaimana itu tentang mutu pangan. Untuk menurunkan, salah satunya menurunkan stunting ya. Betul, ya. Kalau untuk keterjangkauan itu masalahnya kan pelik ya. Itu strateginya lain. Tapi yang bisa kita ini terobosan kita yang bisa dislot mutu gitu. Dan konsumsi di situ. Yang keduanya itu adalah stunting, Pak. Stunting itu khusus ya, tentang stunting. Stunting ini Jawa Barat tahun 2022 20 lebih persen. 20% lebih. Besar sekali. Besar. Padahal targetnya WHO itu 20, Pak. 20. Dari 20% lebih Jawa Barat tuh disparitasnya sangat tinggi. Ada yang 27,8, ada yang 6%. Dan alhamdulillah itu Sumedang dengan kerjasama dan multi pihak ya, paling tinggi 27% dia di Jawa Barat itu paling tinggi. Tapi sekarang sudah bisa menekan ya. Menekannya dengan kolaborasi dengan multi pihak. Salah satunya dengan LL Dikti 4 gitu dengan ya, KKN tematik gitu ya. Betul, itu sangat efektif. Efisien lagi. Ya, efektif, efisien, tepat sasaran ya. Betul. Yang kedua, Prof, yang ketiga ya. Yang ketiga itu pendidikan. Kalau kita baca di data-data di Jawa Barat, rata-rata pendidikan di Jawa Barat itu kurang dari 9 tahun. Oke, berarti rata-rata lama pendidik, lama sekolah ya. Lama sekolah, berarti kan baru lulus SMP atau bahkan belum gitu ya. Belum. Betul. Rata-rata. Betul. Padahal Jawa Barat ini provinsi terbesar di Indonesia. Luar biasa. Iya. Artinya inilah yang masih belum juara Jawa Barat. Nah, kebetulan Karawang sudah mencapai, Bekasi sudah mencapai 9 tahun. Iya. Tapi Purwakarta masih belum. Belum ya. Di daerah gitu. sini ya. Iya. Nah, gitu. Betul. Itu rata-rata lama sekolah. Jadi kurang dari 9 tahun. Tidak tahun. Lulus SMP rata-rata. 8, sekian 7, sekian tahun. Padahal perguruan tinggi di Jawa Barat itu paling banyak ya. SMP paling banyak. Sudah ini ada. Apakah ada salah metode atau gimana? Atau penduduknya terlalu banyak? Saya kira ini banyak variabelnya, Prof. Banyak. Walaupun berbagai skema pendidikan di Indonesia, Jawa Barat sudah dikeluarkan untuk beasiswa segala macam, tapi masyarakat masih belum banyak yang belum. Artinya harus ada kolaborasi. Bagaimana ISMI berperan untuk situ, Pak? Jadi memberikan penjelasan, memberikan penyuluhan, uang mah ada, gitu. Bahkan banyak yang gratis. Betul. Banyak yang gratis tapi tidak. Jadi saya agak sedikit ini tentang data pendidikan ini. Ya. Tadi jumlah SMP, SMA itu paling banyak kan di Jawa Barat ini. Tetapi kemudian tadi pendidikannya rata-ratanya masih tadi tidak lulus SMP. Saya malah maaf ya berpikir mari kalau bisa kita evaluasi lagi satu dari sistem survei. Ya. Apakah memang sudah benar semua? Kalau saya lihat pelosok Jawa Barat mana yang nggak ada SD lah kira-kira kan seperti itu. Dan jangan-jangan ini masih ada baby boomer yang dulunya memang nggak sekolah masih terhitung. Nah ini saya agak sedikit tentang itu gitu. Memang begitu, Pak. Memang banyak versi, tapi berdasarkan undang-undang yang harus kita percayai itu BPS. baik. Ya. BPS mengatakan demikian. Ini APK aja, Pak. Angka partisipasi kasar. Itu SMP, SMA jauh sekali, Pak, persentasinya. SD lebih, Pak. Lebih 100%, Pak, SD. Kenapa lebih ya?
karena di perbatasan itu terdaftar sekolahnya di Jawa Barat. Misalkan orang Brebes masih sekolahnya di Kuningan gitu, misalkan di Cirebon gitu ya. Jadi tercover gitu. Artinya nggak data cukup valid gitu ya, benar gitu ya. Terus untuk SMP bukan yang ibu-ibu masuk di situ, tapi di nilainya di sensusnya itu adalah masyarakat yang layaknya sekolah SMP gitu ya, tapi hanya bersekian persen yang mengikuti SMP gitu. Yang umur sekian sampai sekian gitu ya. SMA juga gitu. APK perguruan tinggi apalagi gitu. Artinya ini bukan hanya pemerintah yang harus dibebani, tetapi kita juga masyarakat. Contohnya Pak, saya kan punya sekolah Pak di Sumedang. Gratis Pak. Iya. Gratis. Tapi minat untuk masuk SMK gitu ya, SMA itu kecil. Padahal banyak yang tidak sekolah itu. Tetangga sekolah saya. Inilah. Gitu ya. Ya. Saya pernah dengar juga ada satu kasus di negara tertentu yang digratiskan biaya sekolahnya, malahan maaf katanya rakyatnya malah bodoh, karena mereka berpikir biarinlah sekolahnya gratis ini gitu kan. Ya. Seperti itulah. Jadi dalam ilmu ekonomi kelihatan bahwa barang yang murah itu adalah barang yang tidak memiliki nilai. Bisa jadi. Nah seperti itu. Bisa jadi. Makanya dari itu ini perlu juga kita harus memberikan nilai sendiri tentang. Bisa jadi begitu Pak. Bisa jadi begitu. Ya tapi artinya bahwa uluran tangan pemerintah sudah maksimal untuk menjadikan dana untuk itu ya. Betul. Terus yang keempat ya. Yang kelima, keempat ya. Keempat itu lingkungan hidup. Lingkungan hidup ya. Lingkungan hidup. Itu produksi sampah. Ini ya berhubungan dengan masyarakat aja ya. Iya. Biarkan lingkungan hidup yang berhubungan dengan yang lain, kita nggak hirau dengan itu ya. Tapi berhubungan dengan masyarakat saja. Setiap saat, setiap tahun Pemkot dihibukkan dengan urusan sampah. Ya. Pada saat saya memimpin perguruan tinggi, masukan dari masyarakat dari ngasih KKN itu pengelolaan sampah walaupun sampai di desa. Sampah itu bagaimana mengelolanya. Ini juga termasuk yang disoroti oleh ISMI Jawa Barat. Berarti tadi ya pangan, kemudian kesehatan, pendidikan dan sampah ya, ini yang menjadi concern daripada dia concern. Dan yang kelima, Prof, moderasi beragama. Moderasi ya. Beragama itu yang menjadi betul. concern kami. Ini luar biasa nih obrolan hari ini dengan pakarnya. Jadi saya merasa bahwa ini penting. Hari ini saya bisa ketemu dengan Prof Sutarman, memberikan arah yang luar biasa tentang pembangunan. Tidak hanya pembangunan secara fisik, tapi mungkin tadi secara mental. Dan ini betul. Luar biasa. Nah, karena ini adalah podcastnya ngobrol PC. Nah, saya ingin tahu visinya ISMI Jawa Barat ini seperti apa ke depan? Ya, ingin menyesuaikan terhadap visi Jawa Barat ya. Visi Jawa Barat itu ingin menjadi juara lahir batin. Juara lahir batin. Jawa Barat kan Pak ya? Iya. Maka yang 5 itu dekat sekali dengan lahir batin. Sampai moderasi beragamanya. Betul. Gitu. Pangannya. Ya, kemudian kesehatannya, lingkungan hidup, pendidikannya, kesehatannya, dan juga moderasi beragama. Berarti itu sangat erat sekali ya dengan ya. Artinya bahwa Jawa Barat sudah mencapai juara-juara yang lain. Ini slot inilah, ceruk inilah yang saya soroti. Bagaimana agar kejuaraannya menjadi paripurna gitu. Betul, insya Allah di bawah kepemimpinan Prof Sutarman, insya Allah itu tercapai. Jadi jelas visinya apa, yang sudah programnya apa, proses yang sudah dijalankannya apa, dan visi ke depan seperti apa. Saya kira ini jelas sekali, gamblang sekali. Nah ini saya
bangga sekali ketemu dengan guru saya Prof. Sutarman, dan insya Allah ini akan memberikan manfaat yang besar buat masyarakat kita, dan tidak hanya Jawa Barat, sudah barang tentu adalah Indonesia pada umumnya. Terima kasih Prof. Sutarman telah berkenan mampir di Ngopi Ngobrol PC bersama Deddy Mulyadi, dan hari ini saya kira saya ingin supaya Prof ada closing statement. Silakan. Terima kasih Prof. Deddy. Prof. Deddy luar biasa sekali, berbagai kegiatan itu digarapnya, dari pendidikan, di organisasi sampai ke kegiatan ini. Bagaimana mencerahkan masyarakat itu, buktinya betul-betul real. Kepada pengurus ISMI Jawa Barat, se-Jawa Barat, mulai dari Jawa Barat sampai ke daerah-daerah, dari paling barat Depok Bekasi, paling timur Kuningan Cirebon Indramayu, paling selatan itu adalah Sukabumi, paling utara Karawang ya. Karawang. Itu mari kita bekerja sama, mari kita sukseskan ISMI Provinsi Jawa Barat, dan agar kiprah kita benar-benar real untuk masyarakat. Untuk Prof. Deddy, selamat. Terima kasih atas undangan ini. Terima kasih sami-sami Prof. Luar biasa sekali, dan semoga podcast Ngopi tetap mengudara. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Prof atas kehadirannya dan keterangan yang begitu lengkap, dan ini mudah-mudahan seluruh pengurus ISMI baik itu di Korsat maupun di Orsat maupun di Orda, apalagi di Orwil, ini akan terus berkiprah sesuai dengan program-program yang sudah dicanangkan dalam kepengurusan Prof. Sutarman. Demikian saya kira para pemirsa, saya akhiri dengan salam kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.